bisa kita nyatakan bahwa lokasi ini termasuk lokasi yang cenderung negatif. Iya. Sangat negatif. Iya, Beda. tapi entah kenapa ya, aku waktu datang ke sini malah ngerasa seneng sih. Nah itu visi yang tadi aku bilang. Nah mungkin juga menurut aku ya Kak, karena pada dasarnya setiap manusia itu mempunyai radar kepekaan yang berbeda-beda. Betul. Mungkin karena Fasya emang kamu nggak bisa ngelihat kayak kita berdua, Fasya seolah menangkap radar komunikasi dari makhluk-makhluk yang ada di sekitar sini. Contohnya makhluk ini, anak kecil yang ada di dalam sini. Hah? Ini ada anak kecil di dalam sini. Iya. Tapi kalau tadi kamu bilang kamu ngerasa happy, justru sosok anak kecil ini tadinya ada di samping kamu menjauh pada saat kita berdua mendekat. Artinya kan kayak ada yang, aku nggak ngerti sih, tapi maksud komunikasi yang dia tunjukkan ke kita tuh agak beda nih kali ini. Iya. Atau aku minta Marsha untuk nemenin Fasya di sini. Nah mungkin kita semua bisa mantau dari agak jauh mungkin ya. Ya. Aku minta adanya boneka Marsha, tim boleh tolong diambilin ya? Dikasihkan ke. Gak apa-apa. Ini aku pegang. Sebentar biar Ah, aku nggak tahu Marsha akan bisa sinkron atau enggak kan Ya. Anda. Tapi aku akan buat Marsha mungkin bisa menangkap radar anak-anak kecil yang ada di sini juga ya. Sebentar. Aku minta bantuan kamu untuk jadi jembatan komunikasi antara Fasya dengan siapapun teman-teman yang ada di sini, bisa? Oke. Mereka nggak ngasih jawaban ke kita berdua, tapi mungkin emang lewat kamu, orang bisa kita bilang orang awam ya, Betul banget. orang awam. Aku minta Fasya untuk Pegang. aku pegang Iya. gini aja. nggak apa-apa. Dan mungkin tim kita semua ninggalin Fasya. Agak jauh. Iya, kasih jarak aja. Ada apapun itu ceritain, jangan dipaksa. Kita agak jauh. Tapi tetap hati-hati juga ya. Iya, iya. Aneh sih ini kan Anda. Iya. Maksudnya harusnya nggak kayak gini. Nah makanya itu. Aku nggak ngerti sih, mungkin secara penjelasan, cuma ya itu aku ngerasa happy aja sih di sini, kayak nggak ada gimana. Tapi nih, sumpah, ini pertama kali Fasya malah berani Iya. atau bahkan dia ngerasa nyaman di satu tempat yang seserem ini. Bahkan yang tadi yang kedua aja sampai Nangis. nangis. Nggak, Dia tidak tahan nggak lama. kuat. Dia malah main. Jatuh. Adek! Lah! Dek! Lah! Astagfirullahaladzim. Pasnya. Wah. Pasnya kenapa? Kepleset aku. Tapi sebetulnya ini bukan. Hampir kena besi. Tapi ini visi. Sebentar. Sini, bangun dulu. Ih, ke sini aja. Aman. Hah? Enggak, bukan masalah aman, duduk dulu aja. Maksudnya jangan di dekat sini dulu. Visi. Sebentar, biar dengerin kan Anda dulu, coba. Sebentar. Jadi gini, visi. Pada saat kita komunikasi di balik pohon ini, kita sempat mengintip aktivitas Fasya ya. Saya emang melihat sosok anak kecil yang sempat membawa Fasya yang dimana untuk ke segi yang nyaman ataupun happy. Ternyata sosok anak kecil ini malah berbalik kayak menghantam Fasya supaya Fasya menjadikan celaka di sini. Nah, kakak ngelihat anak kecil yang dari bawah kan? Iya. Aku ngelihat perempuan, aku ngelihat anak kecil itu, tapi aku masih berpikir positif. Aku ngelihat sosok perempuan. Ya, barusan terbang kak, barusan terbang. Adek tuh bukan kepleset, aku ngelihat juga. Jadi kayak mereka menutupin Fasya biar kita nggak lihat Fasya, ditutup terus tiba-tiba dia jatuh. Betul. Emang dibuat sengaja, kayak celakain. Iya, bukannya kepleset. Niat Enggak. kecelak. Jadi Beda, beda Fasya. banget Fasya, beda. Muhammad. Apa itu? Entah apa yang terjadi, tim dikagetkan dengan suara yang seolah menyerang saat sedang mengungkap sosok yang menjahili Fasya.
Tanpa berpikir panjang, dan Ananda langsung mencari sumber suara ke area belakang taman bermain tersebut. Pelan-pelan pada Kak, saat pelan-pelan. entah itu bunyi apa ya, entah itu bunyi sesuatu, saya masih belum dapat. Tapi saya sekilas melihat sosok wanita itu melayang ke sini, Visi. Melayang. Awas, hati-hati Kananda, izin. Kak, pelan-pelan Kak. Ya Allah, assalamualaikum. Assalamualaikum. Tapi sumpah loh, ini rame banget loh. Banyak sekali, banyak sekali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ada yang terbungkus barusan terbang. Kenapa Kananda? Nggak menurut saya kenapa kita dilempar terus gitu Kak. Tadi kan baru mau komunikasi. Betul. Itu aneh banget sih emang. Jadi emang makhluk di sini kayak mengalihkan sesuatu yang dimana salah satu sosok itu tidak boleh kita ceritakan soal kejadian-kejadian yang ada di sini. Seolah-olah memang mendistract kita ya. Dan saya nggak kepancing ke sini, Visi. Pas ya. Ada sosok laki-laki dengan bulu lebat. Dia melompat ke pohon, ke salah satu pohon lagi. Dan juga Kak, Kenapa Kananda? pelan-pelan. ada yang aneh di pohon ini. Ada yang Pohon ini, aneh Kak? di pohon ini. Maksudnya Kak yang berbulu itu yang mata merah ini? Ya, selama kita jalan ke lokasi-lokasi yang kita anggap mistis atau anggap ingit, hanya pohon ini yang bisa saya bilang sangat aneh. Dan anehnya ya Kananda, Kak Frisly, entah kenapa dari awal itu kita seolah-olah dituntun dan sekarang mengarahkan kita ke tempat ini. Tapi yang Kananda lihat, sosok wanita tersebut itu di mana sekarang? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Mungkin saya minta night vision sih. Night vision ya, Tim. Tolong matikan lampunya. Dan semoga ini juga nggak membahayakan kita ya. Tim semuanya stay safe. Nggak tahu kenapa tapi nggak enak. Feeling aku kurang enak. Saya minta bantu saya. Kenapa Kananda? Kenapa Kak? Bantu saya. Iya ya, kenapa? Tangga. Tim, Ada yang tolong buat siapin tangga, Tim. Kananda boleh nyalain lampu lagi? Udah boleh dinyalakan atau? Boleh nyalakan. Oke, Tim, tolong nyalain lampu lagi, Tim. Nggak kelihatan banget. Awas, hati-hati Kananda. Tangga sama pisau atau golok. Tangga sama pisau, Tim. Ayo cepat ya. Yo, cepat yuk, Tim. Jadi ada satu makhluk yang mengajak komunikasi saya, tapi bukan sosok yang ngajak komunikasi saya, Melainkan saya menuju ke salah satu buah yang ada di sini, Mas. Buah. buah. Buah yang ada di sini kayak memancing saya untuk mengambil itu buah, tapi saya melihat ada satu benda, benda sangat kecil, ya segini lah, kecilnya hanya segini. Pusaka. Oke, tolong, Belum Tim. tahu. Kak atau mustika saya Tolong bawa. masih belum tahu. Oke. Mau ditaruh di mana ini? Sini. Sini. Nanti tolong bantu pegangin ya. Sini, Masya. Hati-hati kan Anda, pelan-pelan. Bismillah. Astagfirullah. Kan Anda turun pelan-pelan. Awas pisaunya kan Anda, hati-hati. Kena tangan takutnya. Oke, ini boleh di check out lagi, Tim. Pelan-pelan Kak, pisau. Bahaya Kak. Bismillah. Ada sesuatu di dalam sini, Fasya. Sesuatu apa maksudnya kan Anda? Bisa kan Anda? Allah, Mas. Apa ini? Ini apaan? Aduh, aku males banget nih kalau udah kayak gini-gini nih. Pelan-pelan. Itu ada batu loh. Di dalam buah. Di dalam buah yang... Oh, Kan Anda. Kak. Pisau. Sini. Pelan-pelan Kak. Itu maksudnya apa kan Anda?
saya minta air putih, Mas. Aduh. Mas, Aku males nih. Itu kan Anda minta air putih dulu. Kan Anda minta air putih dulu. Kan Anda minta air putih mana? Mas, kamu dampingin dia. Kamu dampingin Visi. Kamu dampingin Visi. Ayo, cepat. Saya iniin pusakanya. Ayo. Jagain. Tolong bantu dulu. Mas, tolong bantu dulu. Tuh kan. Bantu apa? Loh, bantu tahan Visi. Bantu tahan Visi dulu. Mana? Tim, tolong itu bantu cari dong, Tim. Itu tolong bantu cari dulu dong kan Andanya. Batu ini tiba-tiba ngilang. Kamu ingin komunikasi apa? Kok ini nangis? Kenapa? Ingin apa? Ini nangis kenapa kan Anda? Jadi ini sosok adalah sosok yang tadi di sana, Fas ya. Sosok wanita yang tadi Sosok kita wanita yang temui. tadi ditemui di atas apa ya, bisa kita bilang di atas pendopo yang dimana dia mempunyai suatu kejadian di lokasi ini. Makanya tadi sempat dia menghilang dan saya melihat sosok laki-laki. Ternyata ini sosok yang ada di batu. Aduh. Apa yang ingin kamu komunikasikan? Hah? Bentar, ini kok dia gini, tangannya kayak gini terus, kenapa kan Anda? Allahumma sholli Muhammad. Nih. Kak, siapa yang cewek mana? Ini masih ini loh. Masih ini. Yuk angkat. Angkatnya gimana? Tim dibuat bingung dengan kejadian yang dialami oleh Frisly. Tim pun memutuskan untuk beristirahat sejenak dan mencari warga sekitar untuk membantu menyadarkan Frisly. Ini kejadiannya sebenarnya gimana, Dek, sampai terjadi seperti ini? Jadi gini Pak, pada saat di pohon yang ada buah nangkanya pada saat itu, saya emang melihat salah satu sosok. Ya. Yang awalnya itu saya melihat sosok wanita. Ya. Di atas ini, persis di atas ini. Di atas ini. Di atap ini, Ya, atap ya. bangunan ini, dan dia sempat menghilang, tapi ke pohon Ke arah sana. pohon nangka itu. Tapi di pohon nangka itu malahan saya tidak menemukan sosok wanita ini Pak, melainkan sosok yang dimana sosok itu adalah sosok laki-laki dengan tubuh dengan Besar hitam ya. hitam dan bulu yang lebat itu. Habis Ya. itu ternyata di salah satu buah nangka itu, saya nggak tahu kenapa ada suatu mustika, bisa kita bilang mustika atau batu di dalam buah itu. Salah satu buah nangka itu, saya nggak tahu kenapa ada suatu mustika, bisa kita bilang mustika atau batu di dalam buah itu. Setelah itu saya ambil tuh buah, saya mendapatkan batu itu, ternyata saya mendapatkan suatu bahasanya adalah perlawanan yang dimana batu itu menghilang dan sosok yang ada di batu itu ternyata. Tapi nggak tahu kenapa sosok wanita ini kayak mempunyai suatu kejadian yang dulunya dia lakukan di lokasi ini zaman dulunya. Maaf ya, Mbak, tapi Iya. bukan bermaksud enggak sopan juga. Iya. Kayaknya memang aku dapat gambaran yang sama, cuma nggak tahu kenapa yang aku lihat tuh ada kejadian di mana ada perempuan yang disaksikan oleh beberapa orang melakukan sumpah, tapi dalam bentuk yang dibungkus dengan kain putih. Memang dulu pernah ada kejadian seperti ini. Ada sepasang pria dan wanita gitu. Jadi dia kayaknya dituduh gitu berpoligami apa gimana gitu kan ya. Ada Dia- cinta segitiga gitu ya antara semacam mereka. itu. Jadi dia untuk meyakinkan
ke masyarakat, ke lingkungan, dia sampai berani melakukan hal seperti itu. Di sini, Pak. Di sini Pak, di sini. Menurut cerita legenda masyarakat sini seperti itu. Terus Gitu. setelah itu yang terjadi, Cerita kesananya terjadi meninggal, langsung meninggal gitu kan ya. Ya itu tadi menjadi perempuan itu menjadi ya tadi gentayangan istilah kasarnya seperti itu. Ya mungkin seperti pengakuan si Ade ini ya jelas mungkin kan istilahnya dia meminta pertolongan secara tidak langsung lah melalui bisikan-bisikan seperti ke si apalagi si Ade ini punya kelebihan gitu. Seperti itu. Jadi gini aja, pasti Abah mungkin saya mohon izin dan mohon maaf maksudnya sebagai pembuktiannya mungkin kita akan mencoba untuk komunikasi dengan tubuhnya Visi, apakah Visi bersedia untuk membantu kita untuk sebagai mungkin si Abah menjadikan saksi juga ataupun teman-temannya bukan teman-teman warga lokal lain sini sebagai saksi juga soal sosok wanita ini kenapa sih bisa mengalami hal yang bisa kita bilang sangat memilukan lah ya dengan kejadian Sumpah Pocong itu. Visi bersedia atau tidak? Aku bersedia sih, karena memang gak tahu kenapa pada saat ini kali pertama aku selama ini mengizinkan tubuh aku untuk berkomunikasi, tapi masih dalam batasan wajar. Cuma ini kali pertama di mana aku ngerasa tadi itu dibawa ke kejadian itu, di mana memang banyaknya orang yang menyaksikan kejadian itu. Rasa malu, amarah menjadi satu, gak tahu tapi maksud tujuannya apa. Tapi memang kayaknya dia meminta untuk aku mereka ulang apa yang pernah dialami dari perempuan itu. Sebagai penyempurnaan mungkin semacam itu ke arah situ kan. Mungkin Abah ngapunten, mungkin Abah mempunyai kain putih yang bekas ataupun yang mungkin yang bekas lah ya. Mungkin saya boleh pinjam dulu Abah. Kayak kalau si Ade siap nanti bisa saya arahin atau bantu sedikit. Gitu. Mungkin ada kain putih. Berarti tim gimana ngizinin nggak apa-apa? Ini berarti Kak Frisly mau reka adegan melakukan hal tersebut di sini. Dan kita akan mencoba untuk ngajak komunikasi sosok wanita yang tadi kita temui itu, Mas. Serius, tapi maksudnya ini nanti si Visi kita akan kita balut dengan kain putih yang kita nanti akan mencoba untuk menginjek sosok itu ke badannya Visi dan kita ajak komunikasi suatu ada apa. ya pemirsa, sekarang Kak Nanda dan Kak Frisly sedang melakukan proses yang memang tadi sempat disetujui, yaitu melakukan reka adegan Sumpah Pocong. Tali yang putih yang kecil, boleh tolong matikan lampunya. Ini kenapa kan ada? Kan ada. Komunikasi ya. Siapa kamu? Komunikasi. Waalaikumsalam. Kenapa kamu bisa mengalami hal kejadian seperti ini? Boleh bantu? Ya, saya nanti akan membantu kamu, menolong kamu dengan mendoakan kamu supaya kamu lebih, bisa kita bilang lebih baik. Kenapa? Saya mengajak untuk membuktikan kamu tidak salah. Tapi kenapa kamu bisa mengalami hal kayak gini? Hah? Nanti saya akan bantu kamu untuk mendoakan kamu. Dan kamu tidak boleh mengganggu lagi di sini ataupun apa. Saya akan cari tahu soal kejadian kamu yang lebih lengkapnya. Kenapa kamu bisa mengalami kematian ya? Ya, munafik. Oke, sudah lepas ya? Awas, Kak Frisly.
Astagfirullahaladzim. Boleh nyalain lampu kan Anda? Tim, tolong nyalain lampunya, Tim. Astagfirullahaladzim. 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 Bantu lepas dulu, bantu lepas dulu. Astagfirullahaladzim. Lepas dulu. Jadi gini, Abah, Ya. mohon maaf. Jadi sekilas mungkin Abah tahu juga saat kita komunikasi dengan si sosok wanita ini, Ya. Dia menyatakan bahwa dia tidak bersalah. Ya. Tapi di segi lain ada sesuatu yang bisa kita bilang mungkin pasangan dia ataupun siapa, entah pihak ketiga yang dia bilang adalah munafik entah apa ya dalam soal cinta segitiga Ya, ataupun yang gimana Ya. gitu bah. Tapi sebetulnya wanita ya, sosok wanita ini tidak salah. Ya. Tapi saya melihat kejanggalan yang dimana sosok wanita ini meninggal ya bukan atas sumpah pocong ini, melainkan suatu kejadian yang bisa saya katakan atau bisa saya simpulkan bahwa ada suatu hal yang negatif yang dilakukan sama entah pasangannya ini. Naasnya malah yang ngajak untuk membuktikan itu malah si perempuan. Iya, Perempuannya itu emang bener-bener gak ngelakuin kesalahan. yang aku lihat. Dia nggak terima kalau rumor yang beredar dia meninggal dikarenakan Sumpah pocong ulahnya itu sendiri. Iya, Iya. kesalahan dia. Padahal itu berbanding terbalik gitu kalau yang aku lihat. Iya. Terus aku nggak tahu kenapa tapi aku ngerasa sakit banget di bagian Iya. punggung, kayak ada tusukan. Aku nggak tahu tapi sakit banget. Betul. Terus juga aku ngerasa kaki tuh kayak dipegang kenceng. Cuma tadi aku ngeliat Kak dapat kejadian, mungkin dulunya tempat ini sebelum memang menjadi tempatnya seperti ini, aku nggak tahu kenapa tapi aku ngeliat ada tempat lain di mana dilakukannya hal tersebut. Iya. Itu jelas banget dan aku sih berharap kita bisa ke sana ya Fasya, Iya. karena kasihan aku malah Iya. mau bantuin. Visi emang bisa ikut kita jalan, tapi alangkah baiknya Visi Istirahat dulu, tenangin dulu badannya. Atau kita izin dulu sama Mbah untuk izinin kita. Ya, Kita melanjutkan jalan dulu. penelusuran kalian. Kita Ya, Abah saya izin dulu Abah ya. Makasih banyak Abah, makasih banyak. Abah, terima kasih Abah. Kak Fresly serius bisa ngelanjutin? ya tapi mungkin pakai penurun dulu kali ya kan Anda. Boleh. Aku nggak tahu tapi ini kuat banget radarnya Fasya. Kesana ya, Iya, ke tempat di depan tempat kita ya. depan kita ini. Nah. Apa kita langsung coba ke sana Visi? Tapi kamu yakin kuat? Insya Allah Kak. Tapi ini rame banget aja sih. Iya, Aku cuma takut semuanya juga. betul. Emang banyak sekali sih. Tim, tolong dong tim. Ayo, Kak Dani. Soalnya emang si Visi emang udah nggak kuat fisiknya mulai di awal, tapi apa ya? Ya emang tanggung jawab, maksudnya tanggung jawab untuk kita menemukan apa ya? Melanjutkan perjalanan iya, yang untuk dimana mendapatkan jawaban itu ya. Betul. Bentar, ini Kak Frisly. Terus gimana ini? Ini dibawa dulu aja kalau Dibawa nggak dulu biar aja. istirahat. Kita lanjut dua dulu. Mas ya. Yuk. Kita langsung lanjut yuk. menuju yang pendulum Visi apa ya? Tapi itu make sure aman dulu ya Kak Frisly-nya ya. Ya. Kita coba ke sana, Pas ya. Tadi menuju ke sana sih. Aduh. Pas ya. Hah? Tunggu. Itu saya melihat sosok yang dibungkus dengan kain putih melayang ke setiap kayak apa ya, melayang tapi zigzag dia. Di antara tiang-tiang itu ya. Itu. Kananda, awas hati-hati. Ini serius mengarah ke sini Kananda. Iya, tuh. Tapi cepat sekali.
melayangnya itu kayak bukan pelan gitu enggak, tapi Seperti melesat Iya. gitu ya. oh mas tunggu. Awas, hati-hati, tim, hati-hati. Eh, Hati-hati kan Anda. Kenapa kan Anda? Awas, hati-hati. kenapa kamu ada di bawah? Astagfirullahaladzim. 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 Jadi ini sosok pas ya, Hah? sosok dengan dibungkuskan yang putih dengan muka yang hitam sekali, hitam pekat. Dia bilang, Hah? sempat saya tanya, kamu kenapa ada di bangunan ini? Iya, saya emang suka di sini, Di pendopo ini. pendopo ini. Bahkan mungkin tadi kamu kayak ada bunyi ya. Iya, kayak ada lemparan. Ya, itu ada sosok lain lagi, Fasya, yang dimana dulu itu pada saat ini masih aktif, Hah? sempat ada suatu kejadian yang bisa kita bilang kemasukan massal. Kesurupan massal. Ya. Pada saat itu mungkin ya namanya laki-laki ya, Iya. ngomongannya agak-agak bisa kita bilang suka nyeleneh, suka berbau yang hal-hal negatif. Ya. Sosok inilah yang mencoba untuk mengganggu, yang dimana gangguan itu masuk ke tubuhnya satu anak dan semua itu kena semua Fasya. Pernah dulu, nggak dulu amat sih, ada tamu ke sini. Nah, yang pertama satu dia karena omongannya sompra apa gimana kita nggak tahu ya. Pertama satu, bertambah lagi dan ya udah banyak jadinya, jadi masalah gitu. Dikarenakan satu sosok ini kan Anda. Tidak, bukan hanya satu sosok. Yang tadi saya bilang, tadi kamu pada saat itu di atap ini ada bunyian, Iya. yang dimana ada sosok lain. Nah, ternyata Fasya, Hah? gimana teman-teman kamu? Jadi Fasya, Iya. ini bukit atau hutan, Hah? bukit lah ya. Jadi banyak sekali, bahkan di batu ini Fasya, Iya. ada sosok kayak model siluman, monyet. Dia masih duduk dengan posisi begini. Di batu itu, Di batu tepat itu, di atas Fasya. batu Ya. itu. Dan emang semua makhluk di sini mengganggu Fasya di pendopo ini, yang menyebabkan siswa-siswa pada saat itu kesulitan massal. Oke, tapi apa yang membuat mereka mengganggu sampai segitunya kan Anda? Memang hanya karena tingkah para siswa itu berbicara negatif di tempat ini atau ada faktor lain? Mana kamu? Awas kan Anda. Hati-hati kan Anda. Yang kemana-mana, tunggu dulu. Saya masih ada komunikasi kamu. Kenapa? Jadi gini Fasya, kenapa semua ini menjadikan sosok yang mengganggu Fasya? Jadi ada suatu hal lelaku negatif di tanah ini Fasya, yang mendukung makhluk-makhluk di sini melakukan hal negatif juga. Jadi hawa di sini kan panas Fasya. Betul. Makhluk goib selagi ada yang melakukan hal negatif, dia akan melakukan hal negatif juga Fasya. Jadi hawa di sini kan panas Fasya. Betul. Makhluk goib selagi ada yang melakukan hal negatif, dia akan melakukan hal negatif juga Fasya. Lelaku negatif itu maksudnya apa kan Anda? Hati-hati kan Anda, hati-hati. Apa yang kamu ketahui soal laku-laku yang negatif sih? Oh, masih mau. Itu apaan? Kenapa kan Anda? Kan Anda? Tim dibuat terkejut saat Den Ananda seketika berlari seolah mengejar sosok yang sedang diajak berkomunikasi.
tim pun bergegas mengejarnya. Pelan-pelan licin. Aduh, astagfirullah. Tim, hati-hati tim. Kananda. Kemana Kananda? Hah? Ini, Meng. Ini. Tim. Pasar nih. Ngapain? Ngapain lah? Ini Pasha. Hah? Pasar di sini. Ini Pasha. Nih. Ini, Meng. Ya elah. Ini lu lihat Itu kenapa sih? Ini Ahmad Den ini. Itu kenapa? Sini Bang Ngomeng. Sini. Nah, si Meng. Kenapa, Meng? Bancek, kenapa? Kita ke sini. Lihat Pasar Ahmad Den ke sana. Tunggu. Tunggu. Maksudnya? Kenapa Kananda? Allah, maksudnya. Hah? Kenapa? Ternyata pas ya, Hah? pada saat kita di pendopo itu, Hah? kita lagi mencoba untuk ngebahas soal apa nih? Ngebahas soal hal-hal negatif yang dilakukan di sini. Iya. Tiba-tiba kita kayak Diarahkan. dialihkan sama sosok yang di atap itu. Ternyata ini pas ya. Sosoknya. Sosok apa Kananda? Sosok dengan laki-laki dengan tubuh lebat, hitam lebat dan ya bulu full muka semuanya full. Dan juga nih si Bang Cek dan Bang Komeng itu ternyata kita dimanipulasi sama sosok ini Fas ya. Sebentar. Mereka ngelihatnya sosok ini ternyata. Iya. Yang menjelma kayak kita. Kemana dia? Kemana dia? Kenapa Kananda? Mana dia? Itu apaan tuh? Awas Kananda. Aduh. Awas. Aduh. Iya, ini Kananda mau ngapain? Kananda, pelan-pelan. Bang Omeng, hati-hati. Oh, uzubillah. Oke pemirsa, ini aku nggak tahu kenapa Kananda tiba-tiba lari ke atas. Sumpah ini aku nggak ngerti banget. Allah. Allah, Mas Muhammad. Awas Kananda, ini bahaya, ini udah rapuh. Pas ya? Iya. Apa? Awas Kananda. Allah, Mas Awas, Muhammad. sumpah. Kok ini banyak serangga gini sih? Allah. Kananda. Saya nemuin sesuatu, Mas ya. Aduh, awas hati-hati Kananda. Apa ini? Kananda turun dulu Kananda. Kananda turun dulu. Oh, uzubillah. Oh. Tolong. Sumpah ini tahunnya banyak banget gimana? Tolong matiin Kananda, lampunya. Kananda. Tolong matiin lampunya. Matiin lampunya. Matiin semuanya, Mak. Suasana semakin mencekam saat Den Ananda meminta kru untuk mematikan seluruh penerangan yang ada di sekitar. Tim pun berusaha untuk tetap tenang demi menguak gangguan gaib yang sering kali terjadi di area tersebut. Itu bahaya banget kalau Kananda di atas terus. Saya minta lampu, tolong nyalain. Nyamperin lampu sumpah. Cepetan Kananda turunnya bisa nggak? Pas ya, Kananda, bentar. Ini maksudnya apa? Hah? Si sosok ini menunjukkan sesuatu. Entah ini apa, Fas ya. Menunjukkan sesuatu maksudnya? Lagi-lagi pemirsa, ini kita ketemu barang, aku nggak ngerti ini barang apa. Isinya apa aku nggak ngerti. Astagfirullahaladzim. Gila. Gila itu ada foto. Sumpah itu ada foto. Foto cewek dengan kain putih, kain kafan putih. Wah, ini udah dan beres. kembang-kembang. Masa? Kenapa Saya Kananda? minta api. Tim minta korek. Yuk, cepet. Kananda.
Soalnya aku nggak ngerti banget ini maksudnya apa. Astagfirullah, Kananda. Kananda. Kananda berdarah. Tim, tolong dong. Ini berdarah, Kananda berdarah. Kananda. Iya, ini berdarah, sumpah ini berdarah. Kananda, aduh. Ini gimana, Mas Sep? Tuh, ya sumpah itu darahnya banyak banget lagi. Kananda, udah dulu, Kananda. Kananda, udah dulu, Kananda. Iya. Duh, ini bahaya banget loh jatuhnya. Apa kamu? Di kotak itu. Udah dulu, jangan dipaksain gini, bahaya loh. Aman. Sumpah ini bahaya loh. Fasya, Iya. itu ada sosok yang ternyata sosok ini adalah sosok yang dimana bisa kita bilang menyangkut soal wanita yang tadi sempat komunikasi dengan Visi. Maksudnya? Kananda, awas Kananda. Kananda ajak baik-baik aja, Kananda. Ini bahaya banget. Siapa Ini kamu? Hah? Awas Kananda. Ini tawonnya banyak lagi loh. Allahumma sholli Muhammad. Kenapa Kananda? Aduh. Fasya, Iya. musnahkan itu. Kita wajib musnahkan itu. Mana tadi? Dim, tadi fotonya mana sih? Mana tadi? Mana fotonya? Mana? Itu tolong bakar lagi. Wajib kita musnahkan. Fasya, Ya. Butuh minum kan Anda? Hah? Fasya, tolong bantu ambil itu kotak. Cepat. Ya udah terbakar. Allah. Ya udah kalau gitu ini udah selesai, kita pindah dulu ke tempat yang lebih aman yuk. Ini udah nggak kondusif banget, yuk. Hah? Bentar, sebentar. Kang, sebentar Kang, baik-baik. Sebentar Kang, baik-baik. Ini kita datang ke sini, kita udah izin. Kita ingin mengeksplor tempat ini baik-baik dong, jangan mengganggu gitu juga dong. Kita warga. Enggak Bang, berisik udah malam. Jam berapa ini Bang? Iya, cuma maksudnya ya baik-baik, kita omongin secara baik-baik dulu. Ya udah. Jangan begitu main dorong. Ya udah, Mas Sep tahan juga. Kita lanjut ngobrol di depan aja. Ya udah, ayo. Kita lanjut ngobrol di sana aja. Kita obrolin baik-baik dulu aja yuk. Ya yang lain biarin dulu aja. Silakan. Iya, Kak Indra tolong ya bantu ya. Kananda. Iya, Fasya. Hah? Jadi di sosok kenapa apa ya? Sempat ada perlawanan. Menurut saya dia menganggap saya itu mengacak-ngacak. Allah saya Ini gimana sih maksudnya? Jangan emosi. Santai. Kita omongin baik-baik dulu dong, jangan langsung kayak gini dong. Lo mau rusak acara gua? Iya, santai, ngomong baik-baik. Kak Indra ini tolong bantu Om Nendar bantu dulu. Ini ngomong baik-baik aja, ngomong baik-baik.
Ngomong baik-baik. Iya. Ini nggak apa-apa. Cut dulu aja. Nggak apa-apa, cut dulu aja. Nggak apa-apa. Cut dulu aja. Kita ngomong baik-baik. Cut dulu aja. Kita ngomong baik-baik. Suasana pun menjadi tidak kondusif saat warga tersebut kembali mengganggu jalannya syuting. Tim pun memutuskan untuk berhenti sejenak dan kembali bernegosiasi dengan warga setempat agar bisa kembali melanjutkan penelusuran. Oke, itu gimana Om Nendar kelanjutannya? Jadi gini Pasya, tadi kan gue udah coba koordinasi sama warga sini. Sebenarnya kita itu diizinin dan sebenarnya juga kita itu jauh dari pemukiman penduduk, betul. Makanya kita coba koordinasi lagi untuk sejauh ini. Nanti biar gue dan tim untuk bisa koordinasi, kalian bisa lanjut aja. Oke, tapi make sure omongin baik-baik aja ya Om Nendar. Jangan sampai iya. ada kayak cekcok kayak tadi lagi kan nggak enak juga kan. Aman. Ya. Oke, thank you Om Nendar. Thank you. Kita lanjut ya, Kananda. Jadi gimana Kananda? Iya, Setelah Mas, ya. sempat tadi ada komunikasi yang cukup tegang, cukup intens. Jadi emang kembali lagi Pasya bahwa sosok tadi itu ada sangkut paut sama sosok wanita yang tadi sempat komunikasi dengan visi yang dimana pasangannya dia itu melakukan hal negatif yang dimana melakukan hal negatif itu memelet si sosok wanita ini. Memelet. Ya, Oh makanya tadi tuh kita nemu kayak foto gitu-gitu ya. betul, foto kembang dan kain kafan. Sebenarnya kain kafan itu bukan untuk santet ataupun apa, banyak metode, banyak kegunaannya. Bisa buat pelet, bisa buat santet juga, bisa kayak gitu Pas ya. Makanya pada saat kita untuk mencoba memusnahkan itu benda, tiba-tiba tuh sosok kayak menghantam saya, seakan-akan saya mengacak-ngacak atas kemauan si laki-laki. Yang sudah dilakukan oleh lelaku gitu. Iya, betul. Pas ya. Kenapa Kananda? Hah? Kenapa Kananda? Nggak tahu kenapa di sana kayak ada yang memanggil saya dan kamu untuk kayak kakak sini katanya. Tapi di segi lain banyak sekali makhluk yang dimana makhluk ini notabene sosoknya adalah negatif Mas ya. Bahkan lebih dari 5. Dan ternyata ini suatu lintasan yang dimana lintasan itu bisa kita katakan lintasan goib. Makhluk goib itu senang melintas di jalan sini, Mas ya. Di jalur Iya, ini ya? sangat aktif sekali. Oh, berarti isu soal lintasan gaib di tempat ini itu benar adanya Iya, Kananda? iya. Dan tepat di sini ya? Ya, di pas sini. Di sini. Itu kayak ada anak kecil, Mas ya. Hah? Yang tadi manggil kakak. Di mana Kananda? Dan juga ada sosok wanita di bis itu, Mas ya. Bentar, itu bangkai bis gak sih? Iya, bangkai bis. Tapi kenapa dia di sana ya? Sosok anak kecil itu. Awas, takutnya kamu yang jebakan manggil atau apa kami. Kananda? Hah? Awas, hati-hati. Oh, Adek, ayo sini komunikasi sama kami. Ajak komunikasi baik-baik aja Kananda. Ayo komunikasi sama kami. Permisi, assalamualaikum. Halo. Kamu siapa? Hah? Oh, Kenapa Kananda? tapi kenapa kamu ada di sini? Bahkan di tempat tadi teman saya di ayunan tadi kamu ada di sana juga. Ini sosok yang sama. Pas ya. Ya. Sosok anak kecil ini adalah jin yang menduplikasi dulunya ada yang sempat meninggal anak kecil di sini, Pas ya. Pas ya. Ya. Sosok anak kecil ini adalah jin yang menduplikasi dulunya ada yang sempat meninggal anak kecil di sini, Pas ya. Kecelakaan bis. Bukan, tapi kenapa kamu ada di bis ini? Dia bilang bukan, Pas ya. Tapi saya tanya, kenapa kamu ada di bis ini? Saya bingung, Kakak. Saya bingung pulang kemana. Jadi si anak kecil ini, Pas ya. Anak kecil ini 5 tahun, umurnya 5 tahun. Yang dimana pada saat itu dia sedang jalan sama ibu bapaknya dan kakak-kakaknya. Oke. Nah,
entah kakak-kakaknya yang bisa kita bilang ngomong atau melakukan apa ya, bisa kita bilang songong, Nyeleneh ya. nyeleneh pada saat menuju jalan ke sini pas ya. Terus Dan ternyata mobil itu mengalami tabrakan di pohon di bawah itu. Ada pohon menghantam itu dan dialah yang meninggal. Kakak-kakaknya bahkan ibu bapaknya selamat pas ya. oh, jadi dia salah satu korban meninggal kecelakaan di sekitar sini. Iya juga. betul pas ya. Jadi menduplikasi. Dan adik, kenapa di situ banyak sekali makhluk selain kamu? Hah? Di dalam di sini pas ya. Hah? Ada sosok wanita dengan pakaian putih. Apa itu? Hah? Hah? Itu suara apaan? Apa itu? Apa itu? Mas, kanan anda, pelan-pelan, kanan anda. Kenapa sih banyak sekali yang apa ya mengalihkan kita pada saat kita ingin membahas? Iya loh, bener. Allah Mas Mawat. Visi. Itu Kak Frisli. Visi. Kak, Kamu Lah. udah aman. Kamu ngapain di sini? Nggak apa-apa. Kak Fasya, ternyata tepat di depan kita ini merupakan makam dari sosok kakek-kakek yang awal banget tadi Kananda bilang kalau beliau adalah sosok sepuh. Jadi memang ada makamnya Fasya di sini. Tadi juga berkomunikasi sedikit bahwa nyatanya memang tidak seganas yang kita lihat, maksudnya banyak sekali hal yang perlu diungkap dan memang mereka sangat meminta kita luruskan. Iya. apa yang Mas ingin Mawat. diluruskan? Ya mengenai gangguan sosok perempuan itu kenapa mengganggu, karena jelas dia tidak salah. Ya. Merupakan korban. Ya. Itu sih yang perlu kita tahu. Sebentar Kak Frisli. Kak Frisli bilang dia merupakan korban. Maksudnya? Jadi gini Fas ya. Tidak jauh dari sini Fas ya. Hah? Si laki-laki itu atau bisa kita bilang pasangan si wanita ini melakukan hal negatif yang bisa kita sebut pesugihan Fas ya. Pesugihan? Ya, di sebelah sini. Mas, Tidak jauh dari makam itu, Visi. Hah? Makam itu. Nah, dia melakukan pesugihan yang dimana dia memakan tumbal si pasangannya itu. Suka ada yang di sini ada pemakam, cuma ada aja orang yang kesini katanya buat ya kata bapak tadi ya pesugihan, dibawa macam-macam lah dia mah gitu. Jadi pesugihan itu akan meminta tumbal Orang yang sangat dicintai. cintai. Di sini Fas ya. Sebentar kan Anda, emang pesugihan jenis apa yang dilakukan oleh pria itu? Sampai-sampai tumbalnya itu harus nyawa orang yang dia cintai. Nah, pesugihan itu banyak macamnya Fas ya. Tapi yang saya dapat di sini adalah pesugihan yang dimana akadnya itu atau perjanjiannya itu yang meminta pasangan atau siapapun yang dicintainya banget untuk menjadikan tumbalnya untuk mendapatkan kekayaan itu Fas ya. Dan juga Visi, aku menangkap soal si kakek-kakek itu mengapa sampai dia melakukan, bisa kita bilang minta untuk mengganggu mungkin bisa kita bilang petani-petani Di sekitar sini ya. Jadi si kakek-kakek ini membawa suatu hal negatif. Ada suara ya? Ada Barusan suara dari ketawa. belakang. Nah, Iya. Aku denger lagi. Ada suara ketawa. Iya, membawa suatu hal yang negatif karena efek ini Fas ya. Oke. Padahal kakek-kakek ini adalah sesepuh di sini yang mempunyai segi positif sekali. Oh, karena pesugihan itulah makanya membawa banyak hal negatif ke tempat ini. Betul banget Fas ya. Oke, kalau Oke. gitu. Dan juga Fasya, Kenapa? Kananda, Iya. aku dapat tempat di mana kejadian itu terjadi. Di mana sosok perempuan itu menjadi korban. Yuk, ikutin aku. Ya, permisi. Oke, permisi. Assalamualaikum. Hai. Hah? Itu perempuannya. Kak. Itu ya. Iya. Di mana? Betul.
Oke. Ini kelihatan jelas banget dapat gambarannya kilas balik dari peristiwa itu. Dimana si perempuan itu benar-benar habis diajak pergi ke tempat yang dia mau. Benar-benar diyakini bahwa hubungan mereka akan baik-baik aja. Lalu diminta untuk makan makanan kesukaannya, tapi yang memang sudah tercampur dengan racun. Itu kenapa aku bilang aku ngerasa waktu komunikasi itu aku ngerasa sakit banget di sini. Aku ternyata memang merusak organ dalamnya Fasya, sehingga meninggalnya itu orang bisa berpikir itu akibat ulah dari sumpah tersebut. Dan jelas banget posisinya kayak gini, si laki-laki seperti ini ninggalin pergi gitu aja, perempuannya dibiarin tergeletak di sini. Mungkin kita bisa memberikan doa kali ya di tempat ini, terutama di area depan, biar sekalian kita kunci juga Kak, biar nggak ada lagi gangguan apapun. Oke, ini mungkin gambarannya kalau ini kan tempatnya itu memang ada tempat untuk mereka beristirahat kan Fasya. Setelah diminta minum dan makan makanan kesukaannya, dia kayak ditinggalin gitu aja Kak. Jadi memang berbaring, terus juga kondisinya matanya terbelalak Fasya. Dan tidak yang berbusa banyak gitu. Jadi mengeluarkan cairan dari mulutnya, tapi ya udah meninggal gitu aja Kak. Jadi orang-orang menganggapnya itu memang Dikarenakan benar-benar sumpah tersebut, wanita ini akhirnya meninggal. dan alasan aslinya tertutup sampai akhirnya hari ini Kananda dapat gambaran jelas ya Kak bahwa itu adalah pesugihan yang dilakukan dan menelan korban orang yang sangat dicintai. Di sini dulu ada pernah orang sumpah pocong. Jadi perempuan itu dijebak, jadi dibunuh juga, meninggal gitu. Mungkin anggap baiknya depan situ kali sih. Boleh? Hati-hati ya, ini agak rapuh kayunya. Ya mungkin kita bantu doakan supaya si sosok wanita ini Lebih tenang lagi gitu aja sih. Dan tidak ada gangguan satu lagi ya. Amin. Oke, pemirsa, tuntas sudah penelusuran kita pada malam hari ini. Seperti yang kalian lihat juga, ternyata tempat ini kenapa banyak sekali gangguan sudah terjawab ya, dikarenakan dulunya ada pesugihan yang akhirnya membuat tempat ini memiliki energi negatif dan mengundang banyak sosok lainnya ke tempat ini akhirnya ya. Dan juga untuk lintasan gaib itu sendiri ternyata memang benar adanya, dan ya mudah-mudahan kedepannya setelah kami melakukan penelusuran, setelah kami mendoakan pula korban ini, tempat ini minim gangguannya dan dapat kembali dioperasikan. Oke pemirsa, ikuti terus penelusuran kami ke tempat-tempat yang penuh dengan cerita mistis, mitos, serta bikin kamu deg-degan hanya di GTV.